Magelang hari ini. Halo, berjumpa kembali dengan saya Cindy Cyrus dalam Magelang hari ini. Sebanyak 90 PNS Pemkot akan dibina atasannya karena terlambat ikut apel pagi maupun tidak masuk kerja tanpa keterangan pada 23 dan 24 Agustus lalu. Kabag Humas, Protokol, dan Santel Pemkot menerangkan, sesuai peraturan pemerintah tentang disiplin PNS, mereka yang terlambat ikut apel maupun tidak masuk kerja pada hari pertama dan kedua seusai Lebaran tidak langsung dikenai sanksi, tetapi diberi pembinaan oleh atasannya. Pembinaan tersebut berpengaruh terhadap daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan promosi jabatan. Beralih ke informasi berikutnya. Perayaan Syawalan di Dusun Kauman Payaman kemarin dimeriahkan dengan menerbangkan 1.000 balon. Kegiatan bertajuk Festival 1.000 Balon tersebut diselenggarakan untuk memeriahkan suasana Lebaran. Kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun setiap tahun saat Lebaran. Balon-balon yang dibuat secara swadaya oleh para pemuda Dusun Kauman selama 2 minggu tersebut terbuat dari bahan plastik dan kertas, dilengkapi sumbu dari kain bekas, serta menghabiskan biaya mencapai 9 juta. Sepekan setelah Lebaran, harga sejumlah komoditas sembako di pasaran Magelang terpantau stabil. Hal ini karena persediaan sudah cukup meski ada kenaikan permintaan, khususnya permintaan beras. Namun harga telur ayam ras justru turun lantaran permintaan menurun sejak Lebaran usai. Apalagi untuk saat ini kondisi pasar masih sepi karena masih dalam suasana Lebaran. Informasi berikutnya, ribuan warga mengikuti kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-67 yang dilepas Wali Kota kemarin. Meski masih dalam suasana Lebaran, kegiatan ini tetap ramai diikuti warga dengan antusias. Selain masyarakat umum, Jalan Sehat ini juga diikuti Forpimda, PNS, TNI, dan Polri. Seusai Jalan Sehat, diadakan perlombaan tarik tambang yang dimenangkan oleh Kelurahan Rejowinangun. Garebeg kupat digelar di Dusun Dawung Mertoyudan kemarin dengan mengarak tumpeng kupat keliling kampung yang dipanggul oleh pemuda desa. Dalam arak-arakan tersebut, ada sesepuh di daerah tersebut yang membawa kendi berisikan air dari sumber mata air di Dusun Dawung. Selama perjalanan, tabuhan gamelan, bende, kendang, dan beduk diperdengarkan. Sebagai puncak acara, warga diperbolehkan menggerebek kupat karena di dalam kupat tersebut telah diisi uang dengan nominal bervariasi. Menurut Ketua Panitia, kegiatan ini mengingatkan manusia untuk berlomba mengakui kesalahannya dan mensyukuri nikmat yang mereka dapatkan. Informasi selanjutnya, Lebaran menjadikan toko oleh-oleh di Kabupaten Ketiban Rezeki. Sejumlah toko mengaku mengalami peningkatan pendapatan. Pembeli dari luar maupun dalam kota tetap mengidolakan geduk sebagai makanan khas Magelang. Beberapa produsen bahkan mengaku sampai kewalahan menanggapi tingginya permintaan konsumen karena stok geduk habis. Sementara itu, Polres Mako memastikan akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam aksi kerusuhan dan keributan massa yang meresahkan warga. Terlebih setelah terjadinya kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang remaja asal Karanggading. Untuk menghindari motif tidak terima atau balas dendam, Polres Mako masih siaga di Kampung Sanden. Selain itu, para personil TNI juga disiagakan di persimpangan Jalan Sanden dan sekitar TKP pembunuhan. Menuju ke informasi selanjutnya. Penumpukan penumpang kemarin terjadi di Terminal Bis Tidar karena bis angkutan non-pesanan umum terlambat datang beberapa jam. Akibatnya penumpang arus balik sempat tertahan. Bahkan beberapa di antaranya sempat dialihkan menuju Terminal Jombor, Yogyakarta. Kepala UPT Terminal Tidar mengatakan bis yang tersedia terlambat datang karena terjadi kemacetan. Selain itu, banyaknya bis yang sudah penuh penumpang sebelum tiba di terminal membuat penumpang terpaksa menunda keberangkatannya. Sementara itu, peraturan penggunaan BBM jenis Pertamax bagi PNS tidak berjalan mulus. Masih banyak kendaraan berplat merah yang menggunakan BBM bersubsidi.
Sebab banyak petugas SPBU yang kurang begitu mengenali kendaraan dinas karena belum terpasangnya stiker yang menjadi petunjuk bahwa kendaraan tersebut harus menggunakan Pertamax. Kepala Bagian Perekonomian Setda mengaku stiker memang belum turun dan masih di BPH Migas Jateng. Satgas Crisis Center yang dibentuk di Sparbud Kabupaten melakukan pemantauan ke sejumlah tempat rekreasi di wilayah kabupaten. Pengawasan tidak hanya sebatas melaporkan jumlah pengunjung yang datang, namun juga pemantauan tingkat keamanan fasilitas tempat rekreasi. Dari hasil pemantauan, 2 dari 44 objek wisata di kabupaten mengalami peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan, yaitu Candi Borobudur dan Ketepas. Selama libur Lebaran, Taman Air Sabda Alam Kalibening mulai diuji cobakan selama 10 hari. Meski masih dalam tahap uji coba, animo masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat tersebut cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari hasil penjualan tiket yang dalam sehari bisa mencapai 700 tiket. Masa uji coba akan habis 28 Agustus besok dan objek wisata tersebut akan ditutup kembali untuk pembenahan terhadap beberapa wahana. Demikian Magelang hari ini edisi 27 Agustus 2012. Saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.